Tes tes, halo. Assalamualaikum. Suara saya masuk. Halo. Suara saya masuk. Halo. Suara saya masuk apa enggak? Belum masuk ya? Halo. Apakah suara saya jelas? Jelas. Oh baik, alhamdulillah. Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, kita kembali melanjutkan pembahasan kita di Arba'in An-Nawawi ya. Arba'in An-Nawawiyah dan kita sampai di hadis yang ke-14 ya. Hadis ke-14. Nah, baik. Tafadhol, ada yang bisa bantu baca hadisnya? Silakan. Ada? Nggak ada ya? Ada yang bisa bantu baca? Baik, kalau tidak ada saya yang baca. Gitu ya. Al-hadis ya, al-hadis ar-rabi' al-hadis ar-rabi' asyar ya, hadis yang ke-14. Hurmatu damil muslim ya, yaitu keharaman ya darahnya seorang muslim ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. As-sayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Taib. Tidaklah halal ya darah seorang muslim kecuali karena tiga hal ya. Artinya tidak boleh seorang itu membunuh seorang muslim ya, atau seorang muslim itu dihukum dengan dibunuh itu tidak boleh ya secara asal kalau dia Islam ya. Kalau dia Islam diketahui dia muslim gitu. Meskipun entah dia mungkin melakukan ya beberapa eh, kelalaian misalnya ya, melakukan beberapa kelalaian dalam menjalankan agamanya ya. Tapi kalau dia diketahui sebagai seorang muslim ya, dia dikenal sebagai seorang muslim, maka dia tidak halal ya. Dia tidak halal untuk ditumpahkan darahnya. Ya, tidak boleh ya seorang muslim menumpahkan darah muslim lainnya. Tidak boleh. Baik, apalagi karena hal-hal yang remeh. Hal yang remeh, misal karena melakukan penghinaan, misal, atau dia karena melakukan apa celaan kepada seorang tokoh agama misalnya, atau misal dia melakukan hal-hal lain ya, kezaliman tertentu misalnya, itu masih belum bisa menjadi halal darahnya ya. Qadarullah di Indonesia ya kemarin sempat kejadian ya beberapa orang yang melakukan tindakan yang tidak pantas gitu ya di masyarakat. Mereka melakukan ya sebuah protes kepada salah satu ya stasiun televisi, kemudian ada satu statement ya, satu statement yang di sana itu sangat tidak lazim diucapkan oleh seorang muslim, yaitu mengatakan bahwasanya ini bisa di apa namanya halal darahnya gitu ya, atau digorok lehernya gitu kan. Maka ini naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari eh, perkataan-perkataan seperti itu ya, mudah menghalalkan darah seorang muslim, maka ini tindakan yang keliru. Ya, ini tindakan yang keliru.
Kita kembali ke hadisnya. Ikhwan dan akhwat sekalian, di sini dikatakan ada tiga sebab kenapa seorang itu boleh untuk dihukum dengan dibunuh. Ya. Dan ini termasuk dosa yang berat. Ya. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, yaitu orang yang sudah menikah kemudian berzina. Ya. Sayyib itu pada dasarnya biasanya diartikan sebagai janda. Gitu ya. Biasanya ya, diartikan sebagai janda. Tapi konteksnya ini umum, bisa janda, bisa duda gitu. Jadi entah yang laki-lakinya atau yang perempuan ya, misal janda dia berzina atau duda dia berzina, naudzubillah, maka ini halal darahnya dalam artian bukan digorok itu bukan ya. Tapi ada hukuman yaitu di rajam gitu ya. Ada hukuman di rajam sampai meninggal. Itu pun prosesnya panjang, tidak kemudian berdasarkan tuduhan belaka itu nggak bisa. Ya, jadi harus berdasarkan saksi ya. Ada saksi-saksinya yang sikoh, ya tiga orang. Kemudian betul-betul melihat ya bahwasanya memang melakukan perzinahan ya. Kalau memang hanya ya pelukan misalnya, cuman maka itu tidak masuk gitu ya. Harus benar-benar zina gitu ya. Benar-benar melakukan zina dalam tanda kutip hubungan badan gitu ya. Dan benar-benar fiqh saksinya dan terbukti gitu. Kemudian yang melakukan ini juga tidak boleh sembarang orang. Ya, tidak boleh kemudian masyarakat itu. Tapi harus ada keputusan dari imam. Ya, dari imam, dari apa namanya, amir, ya, yang dia atau kodi ya, yang dia sebagai penentu keputusan seperti itu. Baik, kalau di Indonesia bagaimana Ustaz? Apakah bisa diterapkan? Jawabannya ya tidak bisa. Karena di Indonesia bukan berhukum dengan hukum Islam gitu ya. Indonesia punya hukum sendiri ya, punya aturan hukum sendiri yaitu undang-undang. Ya, ada undang-undang 45, ada undang-undang yang lain gitu kan. Maka tidak bisa kemudian melakukan penghukuman seperti ini ya. Karena nanti masuknya pelanggaran HAM gitu ya dan macam-macamnya. Baik, ya kalau di negara yang menegakkan hukum Islam maka dilakukan. Kemudian wa nafsu binafsi yaitu jiwa dengan jiwa ya. Jiwa dengan jiwa ini maksudnya adalah orang yang membunuh maka hukumannya adalah dibunuh. Orang yang membunuh maka hukumannya dibunuh ya. Dan ini memang ketegasan di dalam hukum Islam ya. Beda dengan hukum buatan manusia ya. Hukum buatan manusia terkadang tidak adil gitu ya. Ada seorang kita melihat banyak berita ya kalau kita saksikan ada orang dia sudah membunuh orang lain ya kemudian hanya dipenjara beberapa tahun misalnya kemudian bebas ya setelah itu dia bisa melakukan kebebasan ya seolah-olah dia sudah suci dari dosanya. Ini adalah ketidakadilan. Ya. Oleh karenanya hukum Allah adalah setegas-tegasnya hukumnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling bijaksana? Gitu ya. Karena dengan hukum Allah lah ya orang itu akan jera gitu ya. Orang itu akan jera melakukan tindakan-tindakan kriminalitas seperti itu. Watariku lidinihi ya al-mufariqul jamaah dan orang yang meninggalkan agamanya yang dia memisahkan diri dari jamaah. Jamaah di sini maksudnya adalah kaum muslimin. Berarti dia murtad gitu ya. Dia murtad. Iya. Sekali lagi ini berlaku apabila tadi ya suatu daerah ya berhukum dengan hukum Islam ya. Kemudian ada apa namanya imam atau waliul amar ya atau amirnya di situ yang bisa memberikan keputusan ya. Kemudian juga ada saksi-saksinya ya. Jadi ini tahapannya panjang gitu ya. Dan di Indonesia sekali lagi ini sulit untuk bisa diterapkan. Baik, hadis ini diuratkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Kemudian ma'ani al-fat ya, di sini dikatakan la yahillu damu mri'in muslim. Apa maksud dari lafaz hadis la yahillu damu mri'in muslim?
Jawabannya adalah la tajuzu iraqatu dami muslim. Yaitu tidak boleh seorang itu mengalirkan darah seorang muslim. Maksudnya membunuh. Nggak boleh. Ya. Sebenci-bencinya kita sama orang, kalau dia masih muslim, maka tidak bisa ya kemudian membunuh itu nggak bisa gitu ya. Taib. Wal muradu bihi an-nahyu an qatlihi. Dan maksudnya di sini adalah larangan dari membunuhnya. Ya, sebagaimana tadi kami sampaikan ya bahwasanya tidak boleh ya ketika seorang itu Islam ya KTP-nya Islam lah. KTP-nya Islam diketahui dia muslim meskipun dia kita tahu misal kebiasaannya itu jarang sholat misalnya. Atau dia jarang eh, melakukan amalan-amalan keislaman misalnya ya rukun Islamnya tidak dia tegakkan misalnya. Tapi kalau dia Islam ya dia masih Islam maka tidak kemudian boleh untuk dibunuh gitu enggak ya. Bahkan orang yang misalnya dia tidak sholat dan lain itu masih perlu tegakkan hujah dulu, diberikan penjelasan dulu gitu. Tidak boleh kemudian langsung korok itu tidak. Nauzubillah. Tapi harus diberikan nasihat dulu, diberikan hujah ya. Kenapa nggak sholat misalnya? Apakah belum bisa? Apakah nggak tahu? Atau misal apakah dia males saja misalnya? Ya. Jadi harus dirinci dulu, kemudian dijelaskan dulu konsekuensinya kalau nggak sholat gimana misalnya. Ya. Kalau nggak sholat gimana hukumannya, kemudian fadilahnya, keutamaan sholat bagaimana. Kemudian diajarkan tata cara sholatnya. Ya. Kemudian dibina, ya diajak sholat, ya. Seperti itu. Jadi dituntun pelan-pelan. Gitu. Nah, kalau masih ingkar, ya, mengingkari kewajiban sholat, ya, baru ya, berarti dia melakukan salah satu pembatal keislaman itu mengingkari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu pun ya masih harus diputuskan dengan berdasarkan keputusan imam ya atau ahli ilmu yang memimpin seperti itu. Dan pemerintah ya. Dan di Indonesia ini pemerintah apa namanya? Pemerintah itu memerintah saja tapi kalau dikatakan ahli ilmu itu banyak yang bukan termasuk ahli ilmu. Ya meskipun ada insya Allah ya di antara pemerintahan yang ahli ilmu. Baik. Kemudian Muslim ya. Al-Muslim ya. Di sini dikatakan ya definisi sederhana dari seorang Muslim itu bagaimana? Yaitu kullu man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya di sini Syekh menuliskan penjelasan yang sangat sederhana sekali. Ya kapan seseorang itu disebut Muslim? Yaitu ketika dia bersyahadat ya. Dari bersyahadat bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Itu sudah Muslim ya. Itu sudah Muslim. Ya. Makanya kalau orang sudah Muslim, nggak kemudian gampang-gampang untuk dia apa? Dibunuh ini nggak. Ya. Sekali lagi, saya nasihatkan untuk saya pribadi dan kita semua, jangan bermudah-mudahan dalam memberikan vonis menghalalkan darah seorang Muslim. Ya. Dulu-dulu saya sebenarnya tidak terlalu kepikiran ya, tapi karena kemarin itu barusan, kemarin ya bulan apa mungkin ya. Kejadian itu kan beritanya sampai viral di mana-mana ya. Perkataan seseorang yang dia itu Muslim ya, karena tokoh agamanya atau misal pesantrennya mungkin merasa direndahkan ya seperti itu. Kemudian langsung kemudian di apa membuat statement di kalangan masyarakat bahwasanya wah ini halal darahnya, ditumpahkan darahnya gitu kan. Ini nggak bisa, itu nggak bisa kemudian seperti itu tidak bisa. Itu tidak mencerminkan sifat seorang Muslim ya. Baik, Muslim yang baik tidak seperti itu. Itu. Semua ada tata caranya, semua ada aturannya. Nggak langsung ujuk-ujuk dibunuh itu enggak. Ya, sekali jadilah seorang Muslim yang mengetahui aturan. Ya, makanya seorang itu belajar agar seorang itu paham aturan-aturan gitu, untuk diterapkan di dalam kehidupan-kehidupannya. Bukan hanya taklid tanpa mengetahui eh, kebenaran. Itu seperti itu ya. Pokoknya apa kata A, saya ngikut A. Gitu. Pokoknya apa kata B, saya ngikut B. Itu nggak seperti itu. Ya, penuntut ilmu maka dia belajar ya, apalagi santri ya maka belajar
sebagaimana para ulama juga belajar. Kemudian di sini as-sayyib huwa al-mutazawwij aw man sabaqa lahu zawaj. Yang dimaksud dengan kalimat as-sayyib adalah dia yang sudah menikah dan atau dia yang sudah berlalu pernikahan baginya. Maksudnya gimana? Maksudnya dia yang sudah menikah berarti dia masih dalam hubungan suami atau istri gitu ya. Dia masih punya suami atau masih punya istri. Atau dia yang sudah lewat hubungan pernikahannya, maksudnya mungkin dia sekarang duda karena istrinya meninggal misalnya. Atau dia janda karena suaminya meninggal. Atau karena cerai misalnya. Ya, atau karena cerai. Berarti kan dia pernah nikah sebelumnya gitu kan. Tapi kemudian pisah gitu ya. Pisahnya bisa jadi karena meninggal atau karena perceraian misalnya seperti itu. Maka ini juga termasuk kategori thayyib ya. Kategori thayyib. Bayu talaku ala dzakar wal unsa. Dan kalimat thayyib ini ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Ya. Kalau laki-laki ya berarti duda, kalau perempuan berarti janda seperti itu ya. Ya, meskipun secara kata itu lebih banyak diartikan thayyib itu artinya janda gitu ya. Tapi sekali lagi di sini ya bahwasanya thayyib itu bisa diartikan janda ataupun duda. Baik. Kemudian wa yutlaqu alaihi aidan al-muhsan ya. Dan disebut juga ya istilah lainnya adalah muhsan ya namanya. Jadi orang yang sudah menikah namanya muhsan. Makanya dalam fikih biasanya ada istilah pezinah muhsan dan pezinah ghairu muhsan. Pezinah muhsan ya berarti pezinah yang dia itu sudah pernah menikah sebelumnya. Kalau pezinah ghairu muhsan berarti pezinah yang dia itu belum pernah nikah sebelumnya gitu. Baik. Yang berat yang mana antara yang muhsan sama ghairu muhsan ya? Ya berat yang muhsan ya, berat yang sudah menikah itu lebih lebih eh, berat hukumannya. Ya. Taib. Kemudian wan nafsu bin nafsi ya dan jiwa dengan jiwa maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah an-nafsu tuqtal fi muqabalati qatliha nafsan wal murad bihi al-qisas ya. Ya. Taib. Dan jiwa yang dibunuh maka dihadapkan kepada uh, pembunuhan baginya jiwa yang lain gitu atau kisos istilahnya ya. Dimaksud juga dengan kisos gitu. Dan ini adil ya. Dan antum bayangkanlah banyak kasus-kasus di Indonesia itu ada orang ya punya anak perempuan ya, kemudian anak perempuannya naudzubillah ya, dilecehkan, kemudian setelah itu dibunuh ya. Kemudian pelakunya itu hanya di penjara beberapa tahun. Setelah itu bebas. Setelah itu bebas ya. Karena ada orang yang melakukan pembunuhan ya. Banyak kemudian bebas lagi gitu. Dan ini tidak tidak adil gitu. Tidak adil ya. Ya. Banyak keluarga korban itu yang tidak terima dan ini bertebaran di media. Kemudian at-tarik lidinihi yaitu orang yang meninggalkan agamanya atau istilahnya adalah murtad ya. Al-murtad anil Islam ya. Orang yang murtad dari Islam ya. Al-murtad ya. Apa itu al-murtad? Murtad itu adalah huwa man kafara ba'da islami, yaitu dia adalah orang yang kafir setelah dia sebelumnya Islam. Jadi beda sama kafir asli ya. Kalau kafir asli itu nggak disebut murtad gitu. Itu kafir gitu. Dari dari awal dari lahir itu nggak pernah Islam gitu. Beda sama orang yang dia pernah Islam terus keluar. Nah, maka itu disebut dengan murtad ya. Disebut dengan dia itu murtad. Bukan sekadar kafir saja tapi dia murtad. Baik. Kemudian al-mufariq lil jamaah yaitu yang memisahkan diri dari jamaah yaitu al-kharij an jamaatil muslimin bi irtadihi anil Islam. Yaitu orang yang apa? Yang memisahkan diri dari kelompok kaum muslimin dengan keluarnya dia dari Islam atau dengan murtadnya dia dari Islam ya. Orang yang murtad berarti dia misah otomatis dari kaum muslimin ya. Dia nggak beribadah lagi sama kaum muslimin ya. Kan seperti itu ya. Karena dia sudah bukan Islam lagi kan. Maka dia tidak lagi ikut puasa Ramadan misalnya. Dia tidak ikut lagi puasa tarawih, puasa tarawih, sholat tarawih gitu kan nggak ikut. Dia nggak ikut lagi kurban misalnya kan nggak ikut.
Jadi memisahkan dari kelompok kaum muslimin. Hingga ikut lagi sholat Jumat, sholat berjamaah, taklim kan nggak ikut lagi kan. Jadi memisahkan dari kelompok kaum muslimin. Makanya dikatakan al-mufariq lil jamaah. Itu orang yang memisahkan diri dari kelompok. Kelompok sini maksudnya kelompok kaum muslimin. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin sebelum kita masuk ke penjelasan syarah wal bayan. Tafadhal, apa ada penjelasan? Baik, nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Asyarh wal bayan. Syarah dan bayannya. Penjelasan ya maksudnya. Syarah dan bayan ini hampir ya sama ya artinya. Penjelasan. Hada hadithun azimun fi bayani hurmati damil muslim. Hadis ini adalah hadis yang agung menjelaskan tentang keharaman darah seorang muslim. Wa hirsi syar'i al-hakim ala hifdhin nufus wa amniha. Dan bentuk semangatnya kaum muslimin. Nah, Ustaz mau minta penjelasan tentang dua jenis zina itu Ustaz. Zina muhsan sama ghairu muhsan. Zina muhsan itu adalah zina yang pelakunya itu sudah pernah menikah. Baik dia masih dalam pernikahan atau dia sudah selesai masa pernikahannya ya. Baik karena cerai atau ditinggal wafat misalnya. Ada seorang misalnya dia sudah beristri, kemudian dia selingkuh, dia zina. Ya, selingkuh ini nggak selalu zina ya. Nah ini yang sering ini di Indonesia ini adalah kalimat selingkuh. Selingkuh ini maknanya luas sekali gitu. Apakah keluar ke kafe ngobrol, misalnya, ataukah teleponan, ya, ataukah chattingan, misalnya video call ya. Karena selingkuh itu luas ya. Jadi selingkuh itu belum bisa masuk dalam kategori zina yang dimaksud oleh hukuman syar'i ini. Yang dimaksud hukuman syar'i di sini adalah zina, yaitu berhubungan badan. Gitu. Kalau sudah masuk berhubungan badan ya berarti dia zina. Nah, seorang yang sudah menikah, misalnya punya istri atau dia punya suami, kemudian dia berhubungan badan dengan orang lain, misalnya, maka itu namanya dia zina muhson. Gitu. Dia zina muhson atau pezina muhson dia berarti, gitu ya. Dia pezina muhson. Nah, beda halnya sama orang yang belum nikah, dia pacaran misalnya, naudzubillah. Kemudian dia berzina, dia belum pernah melakukan hubungan badan, dia belum nikah, ya, belum pernah hubungan badan, belum nikah, dan dia tergoda misalnya kemudian dia melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya, maka dikatakan sebagai pezina ghairu muhsan. Pezina ghairu muhsan. Dan hukumannya beda. Hukuman antara pezina muhsan sama pezina ghairu muhsan ini beda. Kalau yang ghairu muhsan, yang dia belum pernah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Sementara pezina yang muhsan, yang sudah pernah menikah, itu dirajam sampai meninggal. Seperti itu. Baik, insya Allah nanti di penjelasan juga ada ya, setelah ini ya. Sampai mana tadi ya? Wa hirsi syara'il hakim ala hifdhin nufus wa amniha. Dan bentuk semangat dari syariat yang bijaksana atas penjagaan jiwa dan keamanannya. Ya ini betapa indahnya syariat Islam ya. Kalau seorang itu ya dia apa namanya betul-betul mengamalkan ya hukum-hukum Islam dengan baik ya, maka kaum muslimin ini damai gitu. Nggak ada kejahatan-kejahatan itu kan. Islam itu ditegakkan maka insya Allah ya kriminalitas itu berkurang. Kriminalitas itu berkurang. Kita nggak dengar ada
nggak dengar atau nggak baca berita-berita yang menyeramkan itu kayak apa namanya seorang ya yang sampai dilecehkan terus dibunuh. Setelah dilecehkan dibunuh. Nah, jadi dosanya double ya. Dosa menzinahi dan juga dosa membunuh gitu ya. Nah, kemudian ada lagi misalnya ada orang ya, dia karena cekcok adu mulut saja kemudian membunuh orang gitu. Jadi di Indonesia ini banyak orang yang eh, semoga Allah berikan hidayah untuk kita semua, sangat gampang untuk membunuh orang lain gitu. Seolah-olah nyawa itu bukan sesuatu yang berharga ya. Dan ketika seseorang itu meninggal ya, kita tahu bahwasanya banyak orang yang merasa kehilangan keluarganya. Lukanya itu nggak bisa hilang dengan mudah gitu. Lukanya nggak bisa hilang dengan mudah ya. Kalau antum sekarang lihat bencana yang ada di Sumatera, ya, antum lihat ada orang yang dia nyari anaknya, istrinya itu nggak tahu di mana itu kan. Kalau wafat kemudian ketahuan ya, ketahuan wafat, kemudian dimakamkan itu masih masih ini ya. Meskipun menyedihkan ya, tapi hati itu lebih sedikit lebih tenang karena ditemukan gitu jasadnya misalnya. Kalau nggak ketemu sama sekali, hilang gitu. Hilang itu kan nggak tahu gitu kabarnya gimana itu kan. Jadi nggak bisa kebayang gitu kan. Nggak bisa kebayang bagaimana sedihnya gitu. Ya. Orang yang membunuh orang lain itu juga tidak pernah kepikiran ya gimana nasib anak bapaknya ibunya ketika anaknya misalnya dibunuh itu kan. Itu naudzubillah ya. Jadi kita mohon kepada Allah perlindungan. Wa ma tasqutu bihi hadhil hurmah dan tidaklah eh, jatuh ya atau hilang ya kemuliaan ini ya atau keharaman ini wa fi bayan idamil i'tida yang ala haqqid dan eh, di dalam penjelasan yang agung ini adalah ada dan di dalam penjelasan ini ada idamil i'tida ala haqqid ada agungnya eh, penerapan atau ketegakan terhadap hak-hak agama wan nafas dan jiwa wal a'rad wal ansab dan juga kemuliaan-kemuliaan serta penjagaan keturunan-keturunan. Taib. Wa bayanul hadis ya, kadzalik. Dan penjelasan hadisnya itu seperti ini. Pertama ya, bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis asy-syarif anna nafsal muslim ma'sumah ya. Wa annahu la turfa hadhihi al-ismah fi hali min al-ahwal illa idza irtakaba ihda thalatha kabair. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang mulia ini bahwasanya s- jiwa seorang muslim itu suci gitu. Jiwanya itu maksum ya. Dan kemaksuman ini tidak terangkat ya dari kondisi apapun ya. Tidak boleh kemudian jiwanya jadi bebas diporak-porandakan, dibunuh gitu, dibantai itu enggak. Kecuali kalau melakukan salah satu dari tiga dosa besar. Ya. Yang pertama adalah al-awwal, al-ula, al-ula, an yazniya ba'da an uhsina bizawaj. Yaitu seorang yang berzina setelah dia itu sudah eh, menikah. Ya, karena ketika dia menikah dia sudah merasakan bagaimana hubungan badan. Dan dia sudah punya kehalalan gitu. Dia sudah punya pasangan gitu. Artinya dia bisa melampiaskan hasratnya itu kepada pasangan halalnya kan begitu. Tapi dia malah berzina misalnya. Ya maka ini dosanya besar ya. Wong sudah ada gitu istilahnya. Wong sudah ada tinggal dilampiaskan kepada suaminya atau istrinya. Kenapa harus mencari yang haram gitu? Harus mencari yang haram ya. Jadi bukan hanya dia melakukan dosa besar karena berzina dengan orang lain, tapi juga dia meremehkan apa namanya kehadiran pasangannya gitu. Dia tidak menghargai kehadiran pasangannya, gitu kan? Menganggap bahwasanya pasangannya ini tidak
tidak berguna gitu kan. Ya, karena dia tidak bisa mendatangi pasangannya, ya, melampiaskan hasratnya ke pasangannya. Ya, hunna libasul lakum. Ya, mereka para istri kalian adalah pakaian bagi kalian gitu. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan harsun lakum, ya, ladang bagi kalian. Artinya didatangi gitu. Jangan nyari ladang yang lain gitu, kan sudah punya ya. Seperti itu. Wa huwa qauluhu as-sayyibuz zani. Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam istilah as-sayyibuz zani. Ya, as-sayyibuz zani yaitu pezina yang dia sudah pernah menikah, duda atau janda gitu. Atau dia mau eh, suami ya atau dia seorang istri gitu. Waqad ajma'al muslimun anna zanil muhsan hadduhu an yurjama bil hijarah hatta al-maut. Dan kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya ada ijma ya, telah bersepakat bahwasanya seorang pezina muhsan, pezina yang dia itu sudah pernah merasakan kenikmatan eh, berjima dalam proses pernikahan yang halal yang sah, tapi dia melakukan zina setelahnya, maka hadduhu hukumannya apa? Yaitu an yurjam, dia itu dirajam dalam bil hijarah ya. Dirajam dengan batu, dilempari dengan batu hatal maut sampai wafat gitu. Sampai wafat ya. Dilempari batu sampai dia meninggal gitu. Jadi kalau belum meninggal dilempari terus gitu. Sampai benar-benar sudah meninggal baru berhenti pelemparannya. Setelah itu baru dia dimakamkan ya. Tentunya di apa? Diproses seperti kaum muslimin pada umumnya gitu. Karena dia masih Islam gitu kan. Dia dirajam dulu sampai wafat. Nah, setelah itu kemudian dia dimandikan, kemudian dikafani, kemudian apa? Dikuburkan seperti itu. Ya. Karena dia masih muslim, ya, hanya saja dia melakukan dosa besar. Dan para ulama itu berpendapat bahwasanya rajamnya ini sebenarnya adalah meringankan azabnya nanti di akhirat. Karena nanti di akhirat masih ada hisapnya lagi. Ya, di akhirat ini masih ada hisapnya lagi. Wa ajma'u ala anna zani alladhi laysa bimuhsanin hadduhu jaldu mi'ata jaldah. Dan kaum muslimin bersepakat bahwasanya ya, pezina yang dia itu ghairu muhsan, yang belum pernah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk ya 100 kali ya, dicambuk 100 kali. Ya, ini adalah hukuman bagi pezina yang dia itu belum pernah menikah. Jadi beda ya. Jadi beda antara yang pezina yang sudah pernah menikah sama pezina yang belum pernah menikah. Kalau pezina yang sudah menikah, hukumannya dirajam sampai wafat, dilempari batu sampai wafat. Sementara pezina yang apa namanya belum pernah menikah atau ghairu muhsan, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Ya, dicambuk 100 kali ya, dicambuk 100 kali. Baik. Kalau setelah dicambuk wafat gimana Ustaz? Ya, itu qadarullah ya. Tapi pada dasarnya hukumannya itu cambuknya bukan wafatnya. Seperti itu. Dan sekali lagi ya, keputusan untuk melakukan penghukuman ini prosesnya adalah perlu menghadirkan saksi yang sikoh. Ya, saksi yang sikoh kemudian jumlahnya tiga, yang tidak salah. Tiga, kemudian harus benar-benar sikoh, betul-betul menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwasanya berzina. Ya, kalau misal hanya dari katanya-katanya ini nggak bisa dijadikan hujah. Ya. Kemudian yang melakukan penghakiman adalah imam, ya, yang dia itu apa namanya ahli ilmu yang memimpin, ya. Dan tidak boleh sembarangan gitu, tidak boleh sembarangan. Ya, karena kalau hanya sekedar fitnah maka nggak bisa, ya, nggak bisa diterapkan. Gitu. Harus benar-benar ada bukti yang jelas, ya. Kemudian penerapannya dilakukan oleh orang yang berwenang mengambil keputusannya, bukan sepihak itu nggak bisa seperti itu. Baik, karena waktunya sudah mau habis ya. Insya Allah untuk poin yang selanjutnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Tafadhol, kalau ada pertanyaan.
Ada? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, maka kita cukupkan untuk pertemuan siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.